semuanya. Selamat malam semua, selamat berjumpa kembali dengan kami keluarga Iman Rasuli dan kedua narasumber malam hari ini Pak Jimmy Jeffrey, Apologia Historia, dan Pak Gracia Pelo Inyo Manis. Bagi yang seakidah dengan kami ucapkan Salam Alehem Besem Hamasya. Bagi yang belum seakidah dengan kami sambut dengan Ahlan Wasalan, Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi saudara-saudari dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa menyertai batin saudara-saudari semua. Malam ini kita lanjutkan sesi yang ke-17 dari kajian akademis kita ya. Masih di tema menelanjangi kekeliruan Ustadz Muhammad Ali yang disiarkan secara live. Lebih spesifik, subtema kajian akademis malam hari ini mengenai True Abrahamic Religion antara Yahudi, Kristen, dan Islam. Baik, bagi yang seakidah kita berdoa bersama-sama. Bagi yang belum seakidah, silakan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. In the name of Father, Son, and Holy Spirit, one God, Amin. Bapa yang kami kenal melalui firman-Mu yang telah nuzul ke dunia demi keselamatan kami. Tuhan Yesus Kristus yang melalui kebangkitannya mau dikalahkan dan telah menjadi juru selamat dan Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan atas berkat anugerah pemeliharaan-Mu hingga pada saat ini. Kami ada hingga pada saat ini semua hanya karena kasih-Mu. Sebentar lagi kami akan memulai sesi kajian akademis kami. Urapi hamba-Mu Pak Jimmy Jeffrey dan Pak Gracia Pelo dengan hikmat-Mu ya Bapak. Perlindungan-Mu dan kasih setia-Mu senantiasa tercurah atas kehidupan Pak Jimmy Jeffrey dan Pak Gracia beserta dengan keluarga besar mereka. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus yang mengasihani semua umat manusia, kasihanilah kami. Kiranya melalui sesi kajian akademis ini, Roh Kudus menerangi setiap hati dan pikiran kami. Tuntun keselamatan jiwa kami, singkapkan semua selubung, agar setiap yang disampaikan mendapatkan tempat di dalam batin kami masing-masing. Cahaya wajah-Mu senantiasa menyinari kami ya Tuhan, dan menginsafkan setiap kami. Kiranya setiap hati dan jiwa yang tersesat mendapatkan pencerahan dari-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga setiap peralatan dan perlengkapan yang kami gunakan agar dapat bisa digunakan dengan baik. Dan kami serahkan sesi malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Immanuel. Amin. Silakan dimulai Pak Gas ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Shalom, ketemu lagi dengan duet apologetika Pak Jimmy Jeffrey dengan Gracia Pelo. Minggu lalu tanpa janjian bisa bersamaan. Pak Jimmy Jeffrey ada pelayanan keluar, jadi tidak bisa mengisi acara duet apologet. Termasuk saya juga sedang pelayanan keluar kota ke pelosok Jawa Timur. Jadi sekarang baru nyambung sesi yang tertunda di minggu lalu. Hari ini saya ingin membicarakan sama dengan Pak Jeffrey, ada fenomena menarik akhir-akhir ini, antara polemikus muslim yang suka menyerang iman Kristen, yang berkolaborasi, berkoalisi dengan kelompok Yahudi Afkiran, Yahudi KW, orang-orang Jawa dari desa-desa, tapi sekarang bergabung dengan Yahudi dan berperilaku sok Yahudi. Jadi koalisi antara polemikus Muslim dan Yahudi ini menarik untuk kita amati. Yang menarik di dalam kolaborasi mereka selalu mengumandangkan suatu isu-isu yang bernada perdamaian, bahwa antara Yahudi dan Islam, kelompok polemikus Muslim itu, secara teologi dan keyakinan akidah mereka, Yahudi lebih dekat dengan Islam, dan kedua kelompok ini, kelompok Yahudi Afkiran, kelompok Yahudi KW, dan
polemikus Muslim, sama-sama punya misi yang sama, yaitu menyerang kekristenan. Bahkan bukan bidat ya, kelompok Yahudi Afkiran, orang-orang dari pelosok-pelosok desa di Indonesia yang bergabung dengan Yahudi, bekerja sama dengan bidat Kristen yang percaya ada 3 Allah, Triteos. Dia tidak bisa mesra bergandengan tangan dengan paham bidat Triteos yang sama dengan Mormon, karena tujuannya mereka sama, punya common enemy. Yahudi anti-Kristen, Triteos ini dianggap bidat oleh Kristen, 3 Allah, sehingga mereka bisa bekerja sama. Ini menarik ini. Jadi kesatuan mereka ini menurut saya, sekalipun diklaim sebagai ada kesamaan secara teologis, kalau saya lihat lebih teliti, kolaborasi dan koalisi antara kelompok Yahudi dengan polemikus Muslim dan bidat-bidat Kristen yang percaya ada politeisme di dalam ajarannya, Triteos, itu hanya ingin melawan Kristen mainstream. Ini yang saya amati. Pertanyaan yang menarik, apakah benar Yahudi lebih mirip dengan Islam? Dari kitab sucinya saja, Islam tidak memakai satupun ayat kitab yang sama yang dipakai oleh orang Yahudi. Satu pasal pun kitab sucinya Yahudi tidak ada di dalam kitab sucinya Muslim. Sedangkan kita, dari Kejadian sampai Esra, atau dari Kejadian sampai Maleakhi, kalau versinya Kristen, semua sama. Yang paling menarik, kok bisa diklaim bahwa Yahudi itu lebih dekat dengan Islam. Padahal kita semua tahu bahwa Islam mayoritas menolak Ishak yang dikorbankan, yang nyaris dikorbankan oleh Abraham. Sedangkan Kristen, sekalipun ada perbedaan tafsir dan terjadi konflik antara Kristen dengan Yahudi, pandangannya tetap sama. Memang anak Abraham yang nyaris dikorbankan adalah Ishak. Jadi apakah ini mirip? Ini kalau dipikirkan ulang. Jangankan satu kitab, satu pasal pun dari Tanakh tidak ada di dalam Al-Quran. Quran murni kitab suci yang baru, yang sama sekali total different with Tanakh. Murni berbeda dari Perjanjian Lama. Dari aturan makan pun ini menarik. Kristen berdasarkan konsili para rasul di Kisah Rasul 1529, mereka kembali menegaskan orang Kristen yang non-Yahudi mengikuti 7 hukum Yahudi, yang mana 7 hukum Noh, yang mana 7 hukum Noh ini pun diakui di dalam Yudaisme, baik Yahudi sebelum Kristen maupun Yahudi rabbinik, mengakui tentang aturan 7 hukum Noh. Sedangkan Islam, saya nggak tahu dia mau mengikuti hukum Noh atau enggak. Yang jelas, banyak aturan-aturan halal, makanan yang halal dalam Islam yang menarik untuk dipikirkan. Mereka membolehkan, bahkan menganjurkan, bahkan mengkampanyekan tentang halalnya minum kencing unta. Bahkan di dalam hadis Sahih riwayat Ibnu Huzaimah, air kencing, bukan hanya air kencing, tetapi tainya unta diperas, airnya dipakai untuk lap badan dan juga diminum. Itu pun di dalam hukum Islam, di dalam fikih makanan Islam, di dalam hadis, itu halal. Nah, ini pertanyaan, yang seperti ini tidak ada di dalam 7 hukum Noh, dan tidak ada di dalam hukum Taurat. Di dalam aturan makanan Islam, pola makan, dihalalkan makan bangkai laut, bukan hanya bangkai ikan paus. Karena di dalam suatu hadis dikatakan, Muhammad berkata, laut itu suci dan halal bangkainya. Jadi hewan apapun yang mengapung
bangkai yang mengapung di laut dalam kategori syariat Islam, apakah bangkai paus, bangkai lumba-lumba, bangkai penyu, hewan apapun, bangkai ubur-ubur, itu halal dimakan dalam syariat Islam. Hadisnya sudah saya pernah buatkan postingan ini di channel YouTube Penyu Manis. Termasuk makanan atau minuman yang kemasukan lalat harus dibenamkan, dan makanan atau minuman yang kemasukan lalat ini halal untuk dimakan. Yang menarik, yang seperti ini lebih dekat dengan agama Yahudi. Ya, saya cuma senyum-senyum aja. Mengenai hukum Nuh, ini adalah aturan yang dipakai yang ditetapkan Tuhan untuk Nuh, berlaku sampai zaman Abraham, dan sebelum Taurat ada. Sebelum hukum positif di dalam kitab Taurat ini muncul dan diberlakukan, aturan pola makan untuk orang-orang sebelum Taurat sampai Abraham, termasuk Abraham, mengikuti hukum ini. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Tuhan berfirman, segala yang bergerak, yang hidup menjadi makananmu. Sebelum aturan makanan yang boleh, yang khoser, yang tahir, dan yang tameh diberlakukan di dalam Taurat, Tuhan memerintahkan kepada Nuh dan keturunannya, termasuk Abraham sebelum zaman Taurat, segala yang bergerak dan hidup akan menjadi makananmu. Apapun hewan boleh dimakan. Aku memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ini. Itu hukum Nuh yang sudah diberlakukan sebelum Taurat, dan ini yang akan ditegaskan di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 29 mengenai aturan makan orang-orang Kristen yang bukan berasal dari orang-orang Yahudi. Ini dasarnya. Ini buku tayangan di YouTube yang mengkampanyekan mari minum kencing onta, ini beredar luas. Apakah ini lebih dekat dengan Yahudi? Pikir-pikirlah sendiri. Nah, bagaimana cara meminum kencing onta? Boleh ditadai, boleh dikemas dalam botol, boleh langsung nyucup kayak orang ini dalam foto ini. Yang seperti ini lebih dekat dengan Yahudi. Saya geleng-geleng dengan klaim dan pernyataan-pernyataan kelompok kampungan orang-orang Yahudi yang bersorbet itu, bahwa Yahudi, akidah dan aturannya lebih dekat dengan Islam. Ini, coba lihat. Siapa Mukhtar Basir atau siapa namanya? Saya lupa ini Ustadz ini. Dia mengkampanyekan susu onta dicampur dengan kencing onta di sebelah kanan. Ini adalah minuman yang halal khas Islami. Apakah yang seperti ini lebih dekat dengan Yahudi? Wis karep-karepmu, saya tidak berkomentar, saya cuma tertawa aja. Makanan atau minuman yang kemasukan lalat seperti di dalam gambar, ini halal, sah, sesuai dengan syariat Islam. Apakah yang seperti ini lebih dekat dengan aturan Yahudi? Silahkan pikir sendiri. Bahkan di dalam hadis, minyak yang kemasukan tikus, sampai tikusnya mati di dalam kubangan minyak, entah itu minyak cair atau minyak padat, minyaknya boleh digunakan dengan catatan tikusnya dibuang dan minyak di sekeliling tikus yang mati di dalam kubangan minyak dibuang. Selebihnya, minyak bekas tempat yang kecebur tenggelamnya tikus itu sampai mati, boleh dikonsumsi. Yang seperti ini, apakah lebih dekat dengan agama Yahudi? Karena di dalam Islam, minyak yang kemasukan tikus sampai tikusnya mati di dalam kubangan minyak itu masih boleh dikonsumsi. Ini yang sesuai dengan syariat Islam.
Dan saya punya postingannya sudah ada 2 tahun yang lalu saya memostingkan mengenai aturan-aturan pola makan yang halal yang sesuai dengan syariat Islam. Coba lihat, Yahudi mirip dengan Islam. Yahudi dan Islam menolak Tritunggal. Kristen percaya Tritunggal. Karena di dalam ajaran Tritunggal secara ringkas, orang Kristen percaya Allah itu esa entitasnya. Hanya ada satu entitas Allah. Hanya ada satu Allah yang esa. Hanya ada satu wujud Allah yang esa. Yang mana Allah dan firman Allah dan roh Allah, semua itu satu. Tidak mungkin Allah terpisah dengan firman-Nya, dan tidak mungkin Allah terpisah dengan roh kudusnya. Allah, firman Allah, dan roh Allah, roh kudus, ruah hakodes, itu khadim dan bakok. Itu kekal. Jikalau orang Yahudi menolak Tritunggal, yang menarik, Yahudi yang menolak Tritunggal bahwa Allah itu esa wujudnya, Allah dan firman Allah dan roh Allah itu satu, Allah yang esa, ditolak. Mereka lebih menyetujui dan mengatakan teologi Muslim tentang ilmu kalam, bahwa Allah itu esa dengan 20 sifat. Mereka mengatakan 3 Tritunggal itu sesat, tapi setuju dengan 21 tunggal. Ini menarik. Tritunggal mereka nggak paham. Saya nggak paham Allah itu esa, saya nggak paham firman Allah itu esa, saya tidak paham roh Allah itu esa, dan ketiganya ini adalah satu Allah yang esa di dalam bahasa yang sederhana. Tapi orang Yahudi KW ini, afkiran ini, bisa mengatakan Islam teologinya, akidahnya lebih dekat dengan Yahudi. Yang mana ilmu kalam mengajarkan Allah dengan 20 sifatnya itu kekal dan tidak sama dengan Allah. Artinya ada 21 yang dianggap tunggal. Tritunggal ditolak tapi mengimani 21 tunggal. Ini menarik. Yang mana mengenai hubungan Allah yang esa dengan 20 sifatnya yang satu sama lain berbeda dan tidak sama dengan Allah, pernah saya bahas mengenai kritikannya Ibnu Rushd mengenai ilmu kalam ini. Nah, tolong bisa dilihat postingan-postingan saya mengenai komparasi Tritunggal dan ilmu kalam yang sudah saya buat. Mengenai aturan seks, apakah aturan seks Islam itu lebih dekat dengan Yahudi? Iya, karena Islam dan Yahudi sama-sama mengizinkan poligami, dengan Kristen kan monogami. Jadi Yahudi itu lebih dekat dengan Islam karena semuanya mengizinkan poligami. Ya. Oke. Islam secara syariat Islam bukan hanya boleh memiliki sampai 4 istri poligami, tapi boleh bersetubuh dengan perempuan istrinya orang lain. Dengan catatan istri orang lain itu adalah statusnya wanita budak atau hamba sahaya atau tawanan perang. Apakah menggauli istri orang lain hanya gara-gara dia adalah tawanan atau dia hanya hamba sahaya lebih dekat dengan aturan Yahudi? Ini menarik. Di dalam hadis, ada hadis yang mengizinkan orang Muslim kalau berhubungan seks dengan binatang, dia tidak ada hukumannya. Itu hadisnya, hadis riwayat Tirmizi. Jadi kalau ada orang Muslim yang berhubungan seks dengan domba atau babi, yang berhubungan seks dengan binatang ini tidak dihukum di dalam syariat Islam karena ada hadis yang mengizinkan. Bahkan Zakir Naik di dalam banyak sekali postingan di internet, dia mengakui bahwa orang Muslim jikalau tidak ada perempuan boleh berhubungan seks dengan binatang. Hanya setelah hewannya disetubui, hewannya harus dibunuh. Ini pernyataan dari polemikus Muslim yang sangat terkenal, Zakir Naik. Yang mana pernyataannya Zakir Naik ini sama dengan hadis Tirmizi. Bagi pemirsa atau yang mengikuti postingan saya kali ini, andai kata tidak punya dana untuk membeli kitab hadis sahih riwayat
Tirmizi, bisa download gratis di aplikasi. Cari bab tentang kitab hudud. Di dalam bagian hudud ada subbabnya. Cari subbab aturan mengenai orang yang berhubungan seks dengan binatang. Coba, di dalam aturan Islam mengenai hubungan seks dengan binatang, yang pertama kali ditulis dalam hadis Tirmizi adalah hadis yang melarang. Muhammad bin Amr As-Sawak menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari Amir bin Abu Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang kalian temukan menyetubuhi binatang, maka bunuhlah dia dan binatang tersebut. Status hadis ini Hasan Sahih, ada di dalam hadisnya Ibnu Majah, nomor 2564. Setelah hadis Tirmizi mengutip tentang hadis yang melarang ini, yang harus membunuh orang yang berhubungan seks dengan binatang, dengan status Hasan Sahih dari hadisnya Ibnu Majah, Tirmizi mengutip hadis lain di bagian ke bawahnya. Ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas, lantas apakah binatang tersebut boleh dimakan? Dia menjawab, aku tidak pernah mendengar tentang hal itu dari Rasulullah SAW. Namun aku melihat Rasulullah SAW tidak suka daging binatang tersebut dimakan atau dimanfaatkan. Riwayat ini adalah Hasan. Oke, ini hadis yang pertama. Tidak boleh, itu dilarang. Kemudian kita lihat hadis yang berikutnya. Abu Isa berkata, kami tidak mengetahui hadis ini kecuali dari Amir bin Abu Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah. Hadis yang melarang hubungan seks dengan binatang itu hadis yang baru yang hanya diketahui dari satu jalur, bukan hadis yang dikenal umum waktu itu. Kemudian ada hadis yang kedua. Ini diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dari Asim. Diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dari Asim sebelah kanan, dari Abu Razin, dari Ibnu Abbas. Ini hadis yang kedua. Ia berkata, barang siapa menyetubuhi binatang, berhubungan seks dengan domba, atau babi, atau keledai, maka tidak ada hukuman atasnya. Tidak dianggap dosa, silakan, dan tidak ada hukuman. Muhammad bin Bashar menceritakan hadis ini kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami. Riwayat ini, riwayat yang kedua yang mengizinkan, yang membolehkan hubungan seks dengan binatang, lebih sahih dari riwayat hadis yang pertama. Tirmizi memberikan catatan, para ulama mengamalkan hadis ini. Ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq, pendapat imam-imam hadis sebelum zamannya Tirmizi. Jadi hadis yang diketahui secara umum, yang lebih banyak dipahami orang di zamannya Tirmizi, malah hadis yang kedua. Bahkan hadis yang kedua inilah yang mengizinkan hubungan seks dengan binatang, inilah yang dikuatkan oleh imam-imam hadis sebelum zamannya Imam Tirmizi. Sedangkan hadis yang pertama kali disebut di atas, yang berhubungan seks dengan hewan itu dibunuh, itu hadis yang baru dikenal dan jarang diketahui oleh para ulama-ulama hadis. Ini aturan Islam. Jadi nampaknya Zakir Naik mengikuti hadis yang lebih sahih dari Ibnu Majah. Jadi Zakir Naik saya dapat melihat di dalam seperti yang beredar di internet, dia lebih condong menguatkan hadis Imam Tirmizi yang lebih sahih dari Ibnu Majah. Jadi saya tak aneh, apakah yang seperti itu lebih dekat dengan agama Yahudi? Jadi yang saya pikir ini aneh sekali, tapi masalah ini nyata. Bagi saya itu, menurut saya itu ya hanya sekedar koalisi taktis, hanya secara politis saja lah. Jadi yang menolak Tritunggal, mereka menolak bahwa firman Allah itu kekal. Firman Allah yang kekal itu
tidak satu dengan Allah, terpisah. Ini logikanya. Menolak Tritunggal artinya menyangkali bahwa Roh Kudus, Ruach HaKodes itu kekal. Ruach HaKodes, Roh Kudus itu terpisah dan tidak satu di dalam Elohim Echad. Ini konsekuensinya. Yang menarik, jikalau ajaran Islam, akidah Islam, teologi Islam lebih dekat dengan Yahudi, sedangkan Islam mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukan Roh Allah seperti yang dipahami oleh orang Yahudi dan orang Kristen, tetapi Roh Kudus adalah malaikat Jibril. Apakah yang seperti ini lebih dekat dengan ajaran Yahudi? Ini menarik, ini menarik. Banyak yang aneh tapi nyata dari fenomena koalisinya Menahem Ali atau koalisinya orang-orang kelompok Yahudi Karbitan, Afkiran dengan para polemikus Muslim dan kelompok-kelompok bid'ah Kristen seperti yang saya lihat di YouTube. Jadi termasuk yang kapan hari itu ada koalisi antara Yahudi, Yitzhak dengan kelompok bidat Kristen yang percaya ada 3 Allah, Triteos. Jadi 3 Allah itu benar-benar terpisah. Tidak mungkin Bapa, Firman Allah, dan Roh Kudus, Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu Allah. Di dalam pandangan Triteos ini, itu 3 Allah yang terpisah-pisah, mirip dengan Mormon. Allah yang pertama, Allah yang tidak terciptakan. Allah yang tidak terciptakan menciptakan 2 macam Allah. Jadi yang satu tidak terciptakan, tapi teos yang kedua dengan teos yang ketiga, itu 2 teos yang diciptakan. Ini menarik, ini ajaran yang memusingkan, aneh dan yang menarik. Yang lebih menarik lagi, ajaran bidat Kristen ini bisa berkoalisi dengan mesra dengan kelompok Yahudi. Ini menarik. Yang ada di Indonesia ini menarik. Jadi inilah fenomena yang ingin dikritisi lebih lanjut nanti oleh Pak Jimmy Jeffrey. Ada koalisi kaum Serbet, kelompok Yahudi KW yang kepalanya dibuntel sual, dengan kelompok polemikus Muslim dengan ajaran-ajaran dan akidah, aturan-aturan syariat Islam, seperti yang singkat saya sudah paparkan di sini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Jimmy Jeffrey. Mari Pak Jimmy. Oh ya, sedikit tambahan. Numpang promosi, sebentar lagi mau Natal. Kaos kaligrafi salib, kaligrafi Yohanes 14:16, ready tapi cuma sedikit. Jadi kalau ada yang mau silakan segera pesan di Tokopedia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari Pak Jeffrey. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Rekan-rekan semua, kita kembali setelah absen dalam minggu lalu. Dan kali ini kita membahas topik yang sebenarnya sudah dibahas pada pertemuan 2 minggu lalu. Pada pertemuan 2 minggu lalu kita mengangkat tentang makna janji Allah terhadap Abraham berkaitan dengan anak-anaknya. Apakah Ishak, Ismail, konteksnya seperti apa janji tersebut. 2 minggu lalu itu dia masih sifat pengantar pembahasannya. Nah kali ini kita akan masuk kajian yang lebih detail dan mendalam. Bersama dengan itu, Menahem Ali berkolaborasi dengan beberapa orang simpatisan Yudaisme, diantaranya seperti Ishak, membahas topik yang sama berkaitan dengan Abraham dengan judul yang cukup provokatif sebenarnya, Pseudo-Abrahamic Religion. Yang intinya dalam pembahasan itu bahwa kekristenan itu adalah pseudo, sedangkan Yudaisme dan Islam adalah Abraham religion yang benar. Apakah demikian? Kita perlu uji secara komprehensif. Sebagai informasi, para penonton juga yang lain sudah tahu, yang mungkin sebagian, bahwa
Topik ini juga dibahas oleh Bapak Deki Ngadas, Verbum Veritatis, yang membahas hampir semua poin-poin detail yang diangkat oleh Menam Ali. Nah, kali ini kita tidak akan banyak mengulangi poin yang sudah diangkat Pak Menam Ali, termasuk juga Menam Ali, termasuk juga Pak Deki pernah membahas secara khusus tentang apikastim, tentang Abraham dan apikasdim, yang pembahasannya sangat sangat detail. Kita tidak akan mengulangi karena itu sudah sangat lengkap menurut kami. Nah, kali ini pembahasan akan lebih ke aspek substansi tentang makna sebenarnya dari Abrahamic faith itu sendiri. Sehingga judul topik ini tentang the true Abrahamic faith, the true Abrahamic religion. Kita akan membahasnya secara komprehensif untuk topik ini. Saya sudah siapkan bahannya. Oke. Topiknya the true Abrahamic religion, Judaisme, Kristen, atau Islam. Yang menyebut diri sebagai Abrahamic religion atau yang mengaitkan dirinya dengan tokoh Abraham itu tidak hanya 3 agama besar yang biasa dikenal dengan sebutan agama samawi. Nah, ini pemahaman yang perlu juga kita kritisi konsep ini. Ternyata agama-agama yang mengaitkan dirinya dengan Abraham itu ada seperti agama lainnya. Selain 3 agama besar ini, seperti Yazidi, Samaritan bagian dari Yudaisme, tetapi mereka punya kekhasan sendiri. Kemudian Mandaeans, Druze, Babism, Bahai, Rastafari. Ini berbeda dengan seperti Sikh, Hindu, Buddhism, itu berbeda jalurnya. Kalau ini semuanya mengarahkan atau mengaitkan dirinya dengan tokoh Abraham. Nah, sehingga timbul pertanyaan, siapa sebenarnya agama Abraham yang sejati? Nah, kali ini kita akan membahasnya dalam pembahasan 3 tokoh agama besar, Judaism, Christianity, dan Islam. Kalau kita lihat di sini saya menampilkan perbandingan antara 3 agama besar ini, juga ada agama kecil lain yang berkaitan dengan Abraham, yang punya ciri khas masing-masing tentang penyebutan tokoh kunci. Seperti Judaism, tokoh kuncinya pada Abraham dan Musa, sedangkan kekristenan Yesus dan Islam Muhammad. Lalu kitab sucinya khusus untuk Judaism, Torah atau Tanah, sedangkan kekristenan itu Bible yang terdiri atas Tanah dan Perjanjian Baru, sedangkan Islam adalah Quran. Jadi ini perbandingan umum yang ternyata bukan cuma 3 agama besar ini, ada beberapa agama lain yang mengaitkan dirinya dengan tokoh Abraham. Nah, kita fokus pada 3 agama besar dalam konsep Abrahamic faith yang sebenarnya ini sangat dipopulerkan oleh Muslim scholars dan beberapa teolog Kristen, bahwa ketiga ini memiliki akar yang sama, yaitu berinduk pada tokoh Abraham. Salah satu scholar Muslim, Seki Saritorpak, menegaskan tentang Islam by presenting Islam as the religion of Abraham, yang adalah the common ancestor of Jews, Christian, and Muslim. Jadi memang konsep mengaitkan Abraham di kalangan Muslim scholar ini sudah sangat kuat sebagai pola yang sudah terbangun sejak lama. Maka dikenal konsep Abrahamic faith, 3 agama besar yang merujuk pada Abraham. Nah,
seperti yang kita sudah bahas 2 minggu lalu, kita coba akan mengkaji lebih secara kritis konsep ini. Ada 2 problema besar pada waktu Islam mengaitkan diri dengan tokoh Abraham. Problem pertama berkaitan jalur keturunan secara genealogis, yaitu mengaitkan Muhammad dengan Abraham melalui Ismail. Nah, ini sebenarnya pembahasan yang sudah cukup panjang, sudah di awal-awal pembahasan sudah dibahas, yang masing-masing pihak punya argumentasi dan bukti masing-masing. Tetapi poin yang paling mendasar sebenarnya yaitu rujukan dari jalur Ismail sampai ke tokoh yang bernama Adnan. Itu terdapat missing link yang sangat panjang. Dan ini memang tidak bisa diisi dengan data-data ekstra Quranik maupun ekstra biblikal. Sehingga jalur yang panjang itu tidak ada penghubungnya. Nah, ini jadi problema yang paling besar sebenarnya dari masalah genealogi ini. Nah, ini kita sudah pernah bahas dalam pertemuan-pertemuan awal. Nah, yang akan menjadi fokus pembahasan ini pada problema yang kedua. Apakah Muhammad keturunan dari Ismail atau tidak? Itu problema pertama. Tetapi problem kedua, apapun yang ada, dalam Alkitab tidak ada petunjuk bahwa dari jalur keturunan Ismail itu akan lahir agama, tanda kutip, atau wahyu baru dari Yahweh, dari Tuhan. Tidak ada sama sekali petunjuk. Nah, ini yang menjadi masalah besar. Kalau dianggap Islam dikaitkan dengan jalur keturunan Ismail. Karena dalam Alkitab sendiri tidak ada petunjuk ke arah situ, adanya wahyu baru. Nah, seperti pembahasan 2 minggu lalu, itu sebagai dasar kita, sekarang kita akan sedikit mengulangi poin kuncinya, berkaitan dengan janji untuk Ismail. Karena ini menjadi sumber kesalahpahaman bagi Muslim scholar, termasuk beberapa, tanda kutip ya, teolog Kristen, yang sangat concern dengan gerakan konsep membangun kesemahan, theology of religion, dan beberapa konsep yang memang banyak berkaitan dengan liberal scholarship, bahwa Ismail ternyata tidak pernah dijanjikan keturunannya akan lahir sebuah agama atau wahyu yang baru. Tetapi yang dijanjikan itu adalah keturunan yang besar atau bangsa yang besar. Seperti dalam Kejadian 17 ayat 20. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Nah, sebelumnya malaikat Tuhan juga berkata pada Hagar, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat hitung karena banyak. Apa poin penting di sini yang kita perlu kembali tegaskan? Bahwa di sini berbicara tentang bangsa dan bukan tentang agama atau wahyu atau jalan keselamatan. Sama sekali tidak. Dan itu janji itu sudah tergenapi. Karena bangsa besar itu merujuk pada keturunan Ismail. Nah, kalau ada yang punya pemahaman begini, janji ini terpenuhi dengan adanya bangsa Arab yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan ada yang menggambarkan besarnya itu sampai ke wilayah Afrika Utara, Irak, semua disebut Arab. Nah, ini saya kira anakronisme. Karena apa? Karena Arab sekarang itu konsep Liga Arab yang bangsa-bangsa bukan Arab pun dianggap juga Arab. Seperti Mesir dan beberapa agama lainnya, bangsa lainnya.
karena semua tergabung dalam Liga Arab. Nah, bukan Arab seperti itu yang dimaksud. Nah, dalam konteks sejarahnya, Arab yang dimaksud adalah kelompok atau suku-suku nomaden yang ada di semenanjung Arabia. Kita sudah beberapa kali membahas panjang lebar tentang ini. Jadi bukan merujuk pada etnis tunggal, dan keturunan Ismail salah satu bagian dari bangsa Arab. Mungkin bisa dikatakan bagian dari yang utama. Nah, kita sudah bahas beberapa waktu lalu tentang bangsa Arab Utara, Arab Petraea, dan Arab Selatan. Jadi dari keturunan Ismail di Arabia Utara, yang sangat menonjol pada era-era Josephus, abad-abad pertama kedua, itu adalah dari jalur keturunan Nebayot, Nabataean. Sedangkan selatan itu dari kerajaan Sabayan, yang kita sudah bahas sebenarnya berkaitan dengan keturunan Joktan atau Kus. Ketura dari data yang ada justru lebih merujuk pada wilayah masih di area utara ke arah tengah. Jadi Seba yang dimaksud keturunan Ketura itu ada di area utara, sedangkan Sheba yang kemudian dikenal kerajaan Sabayan di Arab Selatan itu dari jalur keturunan Joktan atau Kus. Jadi sebenarnya pengenapan ini sudah ada, tetapi pengenapan pada keturunan Ismail. Jadi bukan berkaitan dengan bangsa Arab. Dan itu terpenuhi dengan suku-suku 12 raja, dan yang sangat menonjol kerajaan Nabataean. Yang sebelumnya yang sangat menonjol pada waktu era Salomo yaitu kerajaan Kedar. Kedaritis dari anak Ismail yang bernama Kedar. Nah, semua ini sudah digenap, tetapi tidak ada pengenapan di masa berikutnya yang berkaitan dengan sebuah ajaran atau wahyu yang baru. Sama sekali tidak. Nah, kalau kita melihat teksnya, teks Alkitabnya, janji itu berkaitan dengan bangsa. Bangsa dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata goy, kemudian besar atau gadol. Nah, bangsa yang besar ini kita harus melihat pengertian dalam konteks pada masa itu. Sebagai contoh, dalam Ulangan pasal 2 ayat 10 itu dituliskan dahulu Emim diam di sana, suatu bangsa yang besar, ini kata gadol, dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang enak. Nah, ini sebenarnya jumlahnya tidak signifikan kalau kita melihat, tetapi tetap disebut sebagai bangsa yang besar. Jadi hati-hati kalau kita mencoba memakai pola pikir sekarang yang disebut bangsa yang besar, seperti Liga Arab, padahal itu misleading. Karena pengertian bangsa besar itu konteks pada masa itu, yaitu jumlahnya cukup banyak, dan jumlah yang cukup banyak itu disebut sebagai kelompok besar. Jadi saya kira janji ini sudah digenapi melalui keturunan Ismail, khususnya yang menonjol keturunan Kedar dan Nabataean. Tidak ada janji ke wahyu atau jalan keselamatan yang baru. Nah, untuk lebih mempertegas, kita melihat dari perspektif Yudaisme. Nah, ini Yudaisme dari Rambam atau Maimonides. Ini seorang rabi yang terkenal, bersama surat menyaratnya dengan komunitas Yahudi di Teiman atau di Yaman. Nah, dalam surat itu memang kita sudah membahas masalah surat itu pada pertemuan lalu tentang sang penunggang unta dan keledai. Silakan menyimak di video-video sebelumnya. Tapi kita membahas fokus pada bagian ini. Dalam suratnya ke orang Yahudi di Teiman, ke Yaman, ada kalimat yang dituliskan begini. The praise of great nation seated above doesn't connect a people in possession of the prophecy of or alone.
frase bangsa yang besar, jadi tadi menjadi kejadian 17 tadi, yang dikutip di atas tidak berkonotasi mengenai suatu bangsa yang memiliki nubuatan atau hukum. Selanjutnya, ini terjemahan bahasnya, tetapi hanya sekedar suatu jumlah yang besar, seperti mengacu pada jumlah para penyembah berhala, yaitu contoh tadi orang enak. Jadi Rambam jelas membantah konsep tentang Ismail ini, janji ke Ismail ini dalam pengertian wahyu, ajaran keselamatan baru. Rambam membantah ini. Dan konteks pembantahan ini sebenarnya konteks apologetik Yudaisme terhadap misi atau dakwah yang dilakukan oleh Islam, terutama ke pihak Yahudi di Yaman. Jadi saya kira ini posisi yang sangat tegas dari salah satu rabi Yahudi yang sangat terkenal. Dan dia kembali ulangi bahwa dalam bagian dikatakan tak diragukan lagi bahwa jaminan ilahi kepada Abraham untuk mengganti keturunannya, untuk menyatakan Torah kepada mereka dan menjadikan mereka umat pilihan, ini hanya mengacu pada keturunan Isa. Jadi sangat tegas dikatakan oleh Rambam. Nah, dengan pemahaman ini sebenarnya cukup aneh kalau akhirnya saudara Ishak begitu mendukung apa yang dikatakan Ali. Jadi saya bisa katakan seperti membeo. Ali menyuruh saudara Ishak bacakan ini, ya, tanpa ada daya kritis untuk menilai bahwa sebenarnya rabi besar seperti Maimonides, Rambam menolak konsep seperti itu, konsep keistimewaan Ismail. Oke, sekarang kita masuk ke poin 6. Dalam judul pembahasan dia, Pseudo-Abrahamic Religion, dia melakukan semacam kompilasi dari beberapa topik-topik atau poin-poin, diringkaskan, lalu semuanya itu dianggap sebagai indikator untuk membuktikan bahwa sebenarnya Yudaisme dan Islam itulah yang sebenarnya the true Abrahamic religion. Berarti kekristenan itu adalah pseudo-Abrahamic religion. Coba kita lihat beberapa poin-poin yang diangkat oleh 6 kali. Pertama, kesamaan penggunaan nama-nama nabi seperti Abraham, Ibrahim, Mose, Musa di antara tanah dan Quran. Nah, ini poin bukti 1 yang diangkat. Lalu kesamaan kisah Abraham dan tungku api Kasdim itu ada dalam tradisi rabbinik juga dengan Islam. Kemudian yang menjadi concern dia itu konsep monoteisme antara Yudaisme dan Islam. Lalu dia coba mengangkat Trinity dan melempar ke saudara Ishak dan rekannya, yang tentu dia sudah tahu bahwa mereka pasti menolak Trinity. Lalu kesamaan antara Allah Yahweh dengan Allah SWT. Dan poin terakhir, visualisasi dalam bentuk ikon atau gambar tokoh-tokoh nabi yang dalam Islam itu bahkan dilarang, dan di Yudaisme juga, sehingga di masjid dan synagoga itu tidak ada simbol-simbol, berbeda dengan gereja. Nah, ini akhirnya menjadi semacam poin dari seorang apologet Yudaisme terkenal, Rabbi Tovia Singer, yang menganggap ada kesamaan penting antara Islam dan Yudaisme, sehingga tidak akan mempermasalahkan jika orang-orang Yahudi beribadah di dalam masjid, dan demikian juga sebaliknya. Jadi ini poin-poin yang akhirnya dirangkai oleh Ali untuk membuktikan bahwa Yudaisme dan Islamlah sebagai the true Abrahamic religion. Nah, kalau orang yang tidak memahami secara komprehensif, mungkin akan terkesan
Tetapi bagi orang yang mengerti duduk persoalan secara komprehensif, saya kira tidak seperti itu. Mari kita lihat. Sebelum kita membahas poin-poin dari Ali, kita melihat dulu posisi sebenarnya pihak Islam terhadap kekristenan dan juga terhadap Yudaisme. Jadi ini agak aneh ya. Ali Islam dengan Yisak dari Yudaisme. Apakah memang betul Yisak ini Yudaisme atau mungkin sudah ke Islam atau gimana, saya nggak tahu. Seperti berkolaborasi, seperti kata Pak Gratia, berkolaborasi bersamaan. Tetapi sebenarnya sistem teologi Islam justru menyerang Yudaisme, bukan cuma kekristenan. Nah, ini salah satu ilustrasi yang sebenarnya cukup komprehensif sebenarnya gambar ini yang ditulis oleh Sanui Munir dalam bukunya Islam Meluluhkan Kristen. Ini buku sudah belasan tahun yang lalu. Saya sudah mengoleksinya buku-buku Munir sejak beberapa tahun yang lalu yang menggambarkan tentang posisi teologis dia, dan saya kira sebagian besar dan mungkin Ali juga sebenarnya sependapat dengan ilustrasi ini. Nah, ini yang diajarkan oleh Munir, bahwa Musa diberikan Torah, tetapi ajaran murni Torah ini kemudian dicampur dengan filsafat dan tradisi. Oleh siapa? Oleh orang-orang Farisi dan Saduki. Sehingga muncullah agama Yudaisme. Oke, ini jelas ya. Lalu karena ajaran Musa ini sudah tidak murni lagi, Yesus datang untuk meluruskannya. Istilahnya kembalikan, back to the Bible, gitu. Back to tanah. Tetapi ajaran Yesus ini kemudian diselewengkan, dibatalkan oleh siapa? Oleh Paulus. Nah, ini Paulus lagi kembali menjadi kambing hitam. Sehingga hasil penyelewengan itu melahirkanlah agama Kristen. Nah, karena itulah Muhammad datang untuk meluruskan ajaran yang tersesat. Nah, kalau ini pola ini, bagaimana kalau seandainya justru Islam dianggap tersesat lagi? Apakah perlu lagi orang datang lagi untuk meluruskan? Nah, tentu pihak Muslim akan menganggap itulah sudah terakhir, sudah final, the final prophet. Nah, kalau kita lihat, ini konsep seperti teologi Islam adanya mengenal nasikh dan mansukh. Jadi ada yang dibatalkan dan sebagainya. Nah, ini diterapkan juga dalam rentang dorong kronologi seperti ini. Kita akan satu waktu akan membahas lebih detail konsep ini, tetapi ringkasnya saja bahwa tidak seperti apa yang dirumuskan oleh Munir dan mungkin beberapa Muslim scholar. Karena Yesus itu tidak membatalkan Torah. Dan dalam Matius 5 ayat 17-18, dia tidak membatalkan, tetapi dia menggenapi, memberi makna yang baru. Kemudian Paulus bukan menyunskan kekristenan, tetapi Paulus adalah salah satu tokoh gereja yang menyebarkan kekristenan bersama dengan para rasul lain seperti Petrus dan beberapa rasul. Saya kira tidak seperti itu. Nah, apa poin yang saya angkat dari sini? Ternyata pihak Muslim pun juga menyerang Yudaisme. Dan buktinya apa? Buktinya Torah bersama juga Perjanjian Baru, Alkitab secara keseluruhan itu telah dianggap dipalsukan. Nah, apakah Ali mau menyatakan itu di depan Isa? Saya kira mereka akan tutup mata untuk hal ini, karena seperti ada kata pepatah, enemy of my enemy is my friend. Musuh dari musuh saya adalah teman saya. Jadi seperti itu. Nah, dari pihak Yudaisme sejak
masa abad pertengahan sudah membantahnya. Saya nggak bisa kenapa nggak kritis terhadap ini. Kembali ke Rambam atau Maimonides, itu dalam suratnya yang sama juga ke orang Yahudi di Yaman, menjawab tuduhan dari pihak Muslim pada masa itu, sekitar abad-abad 12, bahwa Alkitab, berarti ini maksud ini tanah, itu sudah dipalsukan. Dan Rambam membantahnya dan menegaskan, termasuk memberikan argumen. Nah, ini di bagian pertama argumennya gini. First, scripture was translated in Syriac, Greek, Persian, and Latin hundreds of years before the appearance of Muhammad. Poin dari Rambam, tidak mungkin Alkitab tanah itu dipalsukan karena sudah ada, bahkan sudah diterjemahkan. Bagaimana caranya memalsukan kitab yang sudah tertulis tertulis ke Latin, ke Yunani dan sebagainya. Kalau dipalsukan di Masoret, akan kelihatan bedanya dengan versi-versi bahasa lainnya, terjemahan bahasa lainnya. Nah, kemudian poin yang berikutnya tentang keseragaman tradisi. Bahkan Rambam menegaskan tidak ada perbedaan yang berubah makna. Saya kira ini bisa kita bahas dari perspektif Kristen ya, tentang varian-varian. Salah seorang apologet Muslim seperti Saudara Alwan itu sangat concern tentang textual criticism. Dia mencoba mengutip beberapa scholar seperti Bart Ehrman, termasuk mengutip Daniel Wallace, seorang konservatif yang mengangkat tentang poin sekitar 400.000 varian. Nah, ini pemahaman yang sangat misleading karena scholars yang jujur melihat bahwa kalaupun ada perbedaan-perbedaan itu jumlahnya sangat kecil, tidak sampai 1%, perbedaan yang berdampak pada perubahan makna. Misalnya tentang the long ending mark, itu debatable. Kemudian koma John Heinen. Kemudian the pericope of adultery, the woman adultery. Itu jumlahnya tidak sampai 1%. Tetapi yang lain secara fiknan stable. Tetap tidak ada perubahan apa yang berubah makna sama sekali. Oke, jadi kembali ke Rambam, dia sejak awal menegaskan menolak tuduhan-tuduhan yang diajukan oleh pihak Muslim saat itu. Sendiri juga sejak awal, pada waktu awal-awal perjumpaan dengan polemikus Muslim, misalnya apologi Al-Kindi, membantah tuduhan itu. Jadi sebenarnya tuduhan itu sudah berulang-ulang dan sudah dijawab berkali-kali, tetapi kembali dikemas dengan bahasa-bahasa lain yang sebenarnya kalaupun ada perubahan makna, sekali lagi itu jumlahnya sangat kecil, tidak sampai 1%, dan itu tidak berdampak pada doktrin dasar kekristenan. The long ending mark itu di Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu tidak ada doktrin substansi dalam bagian itu. Bahkan tentang kebangkitan Kristus, tanpa bagian ini pun sebenarnya Markus sudah mengindikasikan tentang eksistensi kebangkitan Kristus. Oke, jadi saya kira masalah textual criticism kalau kita bahas sama sekali tidak menggoyahkan dasar kekristenan. Justru semakin memperkaya tentang bagaimana Alkitab, pesan-pesan itu tetap stabil dari awal sampai saat ini. Oke, sekarang kita melihat kembali ke perspektif sejarah antara Yudaisme kekristenan
satu sisi dan Islam di sisi lain, berkaitan dengan Abraham ini. Scholar seperti Colin Chapman menegaskan there had been nothing in Old Testament or in rabbinic tradition which linked Abraham with Mekah. Menegaskan tidak ada petunjuk apapun dari perjanjian lama termasuk tradisi rabbinik menghubungkan Abraham ke Mekah. Itu tidak ada sama sekali. Kita sudah bahas poin ini. Dan Imam Ali tidak mengulasnya, tidak menjawabnya tentang poin Negeb ke arah selatan yang oleh Ali dianggap selatan itu mau ke Mekah. Sama sekali nggak ada tambah bantahan. Kita lihat apakah Ali berani menjawab poin-poin yang sudah kita angkat tadi sebelumnya tentang Negeb dan sebagainya. Kemudian scholar Yahudi sendiri membahasnya tentang Abraham mengunjungi Ismail itu dalam konteks teologi Islam, sociopolitik history. Ini ditulis oleh Carol Bekos dalam bukunya Ismail on the Border. Kemudian Raven Firestone, ini yang dikutip oleh Imam Ali dalam presentasi yang lalu. Ternyata dalam satu buku, Ali tidak pernah menyebut buku ini, Journey in the Holy Land, The Evolution of Ismail Ishak, Firestone mendata berbagai tradisi awal berkaitan dengan Ishak dan Ismail yang serba berteman. Bahkan menariknya dari semua data itu dia kompilasi dan dilihat datanya justru lebih kuat mengarah pada Ishak yang akan dikorbankan. Namun sejak era Tabari dan seterusnya, itu akhirnya menjadi dominan dalam sistem teologi Islam yang akan dikorbankan itu adalah Ismail. Oke, jadi problematik sebenarnya dari perspektif sejarah. Kemudian yang sangat signifikan perbedaan, yaitu tentang siapa yang akan dikorbankan, Ishak atau Ismail. Semua data dari Masoret Teks, Septuaginta, Dead Sea Scroll, Targum Onkelos, ini kita bisa perpanjang dari tulisan Philo, Josephus, dari Midras, dari bapak-bapak gereja, dan beberapa rabi Yahudi. Semuanya ada perbedaan satupun bahwa yang akan dikorbankan adalah ini signifikan. Dan herannya Ali mengambil rujukan dari kitab-kitab Targum dan sebagainya, tetapi tidak pernah membahas tentang poin ini. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan agendanya. Hanya satu-satunya, hanya dalam Islam, dan mungkin ada satu dokumen, yaitu Injil palsu Barnabas. Kita sudah bahas, produk abad pertengahan. Kita coba membuat ringkasannya. Melihat, jadi memandang poin-poin yang diadukan oleh Ali seperti kesamaan nama-nama nabi, kisah Abraham dan tungku api, dan sebagainya, dalam diagram berikut ini. Ini membuat kita bisa mengerti. Di bagian ini, Yudaisme dan Kristenan yang sepakat dalam teks tanah dan perjanjian baru. Jadi tidak ada perbedaan signifikan tanah dengan PL. Lalu ada perbedaan dari sisi interpretasi teks. Tapi khususnya lebih banyak ke teks-teks yang berkaitan dengan nubuatan mesianik. Lalu kemudian dari beberapa teks kunci itu mengarah ke sistem teologi masing-masing. Terutama mengarah pada penerimaan Yesus Mesias atau tidak. Nah, sedangkan Islam punya dasar, basis data yang berbeda, yaitu Quran, ada interpretasinya, dan ada sistem teologi. Nah, ternyata ada irisan dari sistem teologi yang ada, atau tradisi dan sebagainya. Di irisan inilah yang Ali masuk. Ali masuk di irisan ini. Misalnya ada kesamaan nama Abraham, Ibrahim, Mose, Musa, kemudian tentang visualisasi ikon Islam dan Yahudi tidak ada gambar-gambar tokoh-tokoh para nabi. Itu sebenarnya masuk di bagian luar, yang sifatnya dia lebih
kepada sistem teologi, tata cara ibadah, pola kebiasaan, bukan pada intinya. Di sini terdapat kesinggungan, lalu di sini yang diklaim sebagai titik kesamaan. Ini jelas-jelas tidak tepat. Kenapa? Karena banyak ajaran-ajaran lain yang bisa connect juga di bagian luar ini. Bidat-bidat juga banyak persinggungan. Kekristenan dengan bidat banyak persinggungannya. Tetapi pada waktu hal yang inti seperti keilahian Kristus, nah itu sudah berbeda. Nah, kemudian yang menjadi poin utama tentang konsep monoteisme. Apakah monoteisme itu menjadi ukuran bahwa itu berarti true Abrahamic faith? Ternyata tidak. Kenapa? Sikhism yang ada di India itu dari data ada mereka diklaim sebagai agama monoteisme. Sikh believe in a single God. Kemudian Zoroaster ini memang ada yang memahami menyembah api, tetapi dari data ini mereka punya Tuhan yang disebut Ahura Mazda, tunggal, monoteisme. Belum lagi beberapa ajaran-ajaran lainnya, seperti Bahaisme. Ini ada Unitarian, Bahaisme, dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan ukuran monoteisme, bukan cuma Islam. Apakah itu jadi ukuran? Bukan. Tetapi akar teologi itu dibangun dari mana? Itu yang menjadi ukuran. Dan akar sejarahnya. Ini harus kita lihat. Nah, ini respon kritis dari Maimonides, Rambam. Ini dalam responnya, dia mengatakan gini, it's permissible to teach the commandment to Christian and to draw them close to our religion. Saya terjemahkan bebasnya, dibolehkan mengajar tentang perintah, aturan, bagian Torah kepada Kristen untuk mendekatkan mereka dengan agama kita. Lalu, namun dilarang bagi Muslim. Sebagaimana engkau ketahui bahwa mereka menolak asal-usul ilahi dari Torah. Dan jika mereka diajarkan kitab suci itu akan bertentangan dengan versi peristiwa yang mereka ciptakan atau bingungkan. Nah, ini menarik sekali. Apakah hanya sekedar kesamaan konsep monoteisme seperti itu? Lalu dianggap menjadi sama-sama true Abrahamic religion? Enggak. Tidak otomatis. Karena Sikh juga. Nah, di sini Rambam menegaskan justru Yudaisme dan Kristenan itu dekat dalam pengertian punya hal yang sama. Bagian berikutnya dikatakan, Christian on the other hand, believe in the text of the Torah is immutable, although they interpreted it improperly in their commentaries. Jadi sebenarnya sama, ini their scripture are the same as our own. Jadi sama, intinya sama, cuma ada perbedaan interpretasi. Inilah yang harus dilihat di Ishak dan beberapa orang lainnya. Bahwa sebenarnya Kristen itu intinya sama. Hanya beda di interpretasi berkaitan dengan teks-teks. Terutama teks-teks pembuatan mesianik. Oke, kita ringkaskan saja. Kita buat summary-nya. Yudaisme dan kekristenan. Kita bandingkan dulu. Sama-sama menerima tanah perjanjian lama yang diwahyukan kepada Musa dan para nabi. Sama-sama dari jalur Ishak karena perjanjian, karena Yesus bagian dari keturunan Ishak dan bagian dari bangsa Israel. Jadi punya induk yang sama dari bangsa Israel. Hanya berbeda interpretasi berkaitan dengan teks-teks nubuatan mesianik yang kekristenan menerima Yesus sebagai Sang Mesias dan mereka menolak, dan ini sebenarnya terjadi sejak masa Yesus. Ada yang menerima dan ada yang menolak bahwa dia adalah Sang Mesias. Walaupun dalam sejarahnya itu orang-orang Yahudi terus mencari Mesias dan beberapa muncul kandidat-kandidat Mesias. Tapi akhirnya seiring waktu gugur. Misalnya Bar Kokhbah itu pada abad-abad kedua oleh Rabi Akiva itu dianggap sebagai Sang Mesias. Kenapa perspektif Rabi Akiva
dia dianggap sebagai pemimpin gerakan nasionalisme Yahudi. Tapi begitu pemberontakan ditumpas oleh Romawi, buyar semua, lalu muncullah Mesias lainnya. Nah, perbedaan lainnya tentang konsep Mesias itu sendiri. Kekristenan memahami, menerima tentang konsep divine Messiah, Messiah yang elai. Tetapi Yahudi tidak. Kemudian tentang monoteisme. Mereka memegang konsep absolute monoteisme, sedangkan kekristenan itu trinitarian monoteisme. Jadi kekristenan juga menegaskan tentang monoteisme, yaitu dalam perspektif trinitarian. Kemudian Yudaisme dan Islam. Nah, ini memang ada kesamaan, sama-sama memegang konsep absolute monoteisme. Tetapi ini bukan yang unik, bukan istimewa, karena Sikh juga, Zoroastrian juga punya konsep monoteisme seperti itu. Nah, kemudian kesamaan dalam beberapa tradisi seperti Abraham dan Tugu Api. Nah, ini sudah dibahas oleh Pak Deki, saya hanya tambahkan sedikit saja. Bahwa sebenarnya kalau kita bandingkan data-data yang ada, tradisi ini lebih banyak pada era rabinik. Jadi pada era-era rabinik. Tapi pada era The Second Temple, Judaism, era Josephus, The Testament of Abraham, dan beberapa kitab-kitab sebelum rabinik, itu tidak mengenal konsep ini sebenarnya. Jadi sebenarnya ini sebuah pengembangan tafsir di tradisi rabinik. Yang akhirnya mengaitkan Ur itu dengan konteks pada masa itu. Katanya terjadi dialog dan perdebatan dan akhirnya Abraham dibakar oleh Nimrod. Tetapi sama sekali tidak ada petunjuk data Alkitab, sama sekali nggak ada. Dan kata Ur itu memang maknanya api atau cahaya dan sebagainya. Tetapi nama kota itu bisa berasal dari punya makna-makna. Salah satunya seperti itu, menara api. Jadi tidak harus ada kata Ir baru dianggap itu sebagai kota. Kata Ur itu artinya walaupun maknanya itu, tetapi itu sudah merujuk pada sebuah kota. Dan ingat, kata yang sama digunakan teks-teks lainnya. Oke, saya kira itu saja komentar singkat. Nanti kita akan, suatu waktu kita akan bahas, mempertajam apa yang sudah diulas oleh Pak Eki. Kemudian Islam menolak tanah, bahkan mempalsukan Islam belum tentu berasal dari jalur Ismail dan bukan bagian dari Israel. Dan Ismail berbeda dalam tradisi penting, khususnya Ishak atau Ismail dikorbankan. Dalam tanah tidak ada catatan tentang eksistensi Abraham pernah berkunjung ke Mekah. Nah, kemudian Allah atau Allah dalam Islam berbeda dengan Yahweh atau kita sebut Yahweh. Ini lafal yang paling umum, walaupun memang masih debatable, tapi umumnya melafalkan Yahweh. Itu berbeda dalam pernyataan pewahyuannya. Walaupun ahli menganggap sama. Bagaimana bisa dikatakan sama kalau punya wahyu yang kontradiksi? Apakah satu pribadi yang sama memberi wahyu yang kontradiksi? Satu memberi wahyu dalam tanah dan seterusnya, lalu satu dalam Quran. Berbeda signifikan. Lalu dikatakan pribadi yang sama. Saya kira ini kita tidak boleh hanya bermain di katanya saja. Tetapi memang kata Allah itu sendiri, kekristenan menerima, karena itu sejajar juga dengan Elohim, dan ini dalam kekristenan itu bermakna generik, bukan personal name. Jadi nggak masalah sebenarnya kata Allah. Tetapi Allah dalam Islam sebagai personal name itu berbeda dengannya. Berbeda kenapa? Karena tindakan wahyunya bertolak belakang, sehingga tidak mungkin berasal dari pribadi yang sama. Oke, kalau kekristenan versus Islam saya kira hampir sama
Judaism dengan Islam, cuma memang agak berbeda dalam konsep tentang monoteisme. Tapi sekali lagi, monoteisme dalam Yahudi itu lebih ke absolut monoteisme, sedang Kekristenan itu ke trinitian monoteisme. Dan trinitian monoteisme itu Kekristenan punya dasar, dan ini Pak Gratius sudah berulang-ulang menyebutkan tentang eksistensi Bapa, Anak, firman-Nya, dan Roh Kudus. Oke, sebagai penutup pertanyaannya, who is the true Abrahamic religion? Please answer and judge it for yourself. Saya tidak simpulkan, silakan Anda menyimpulkan sendiri. Siapakah yang dimaksud dengan agama Abraham yang sejati? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jimmy Jeffrey. Terima kasih juga Pak Gracia. Ngaji cerdas hari ini sangat sederhana untuk kita cerna ya, dan sangat mencerahkan. Jadi seperti kata Pak Jimmy barusan, silakan menilainya sendiri. Jadi kami juga sangat menganjurkan kepada pendengar untuk mengkaji kebenarannya. Jadi penilaiannya dan kesimpulannya ya terserah, seperti Anda sesudah Anda menyaksikannya, bagaimana Anda menarik kesimpulan, ya itu hak Anda ya. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, jangan lupa BPJS-nya berkati pelayanan kami dengan jempol dan subscribe-nya. Pada channel Inyo Manis tentunya, channelnya Pak Gracia Pelo, channel Apologia Historia, channel Pak Jimmy Jeffrey, dan pada channel-channel lain yang ikut merilis sesi pengajaran malam hari ini. Di antaranya ada Giakom Channel, Keluarga Iman Rasuli Official, L2GLG, Scott Orang Indonesia, Batu Penjuru, dan juga masih banyak dirilai oleh channel-channel pengajaran Kristen yang lainnya. Seperti biasa, pesan kami jangan sombong rohani, tetap rendah hati, dan jangan berhenti belajar. Tetap semangat, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang menuai. Kita semua bisa menjadi ambil bagian sebagai pemberita sukacita. Jadi jangan istirahatkan jari-jari Anda untuk merepost, resend pengajaran-pengajaran ini, send ke orang-orang yang membutuhkan pengajaran. Berikut di layar kami tampilkan kegiatan harian kami di Keluarga Iman Rasuli. Teman-teman bisa screenshot agar tidak ketinggalan di setiap pengajaran Keluarga Iman Rasuli. Bagi yang berkenan bergabung dengan kami bisa melalui aplikasi Telegram di t.me/Keluarga Iman Rasuli, dan di layar masing-masing sudah ada tautan, barcode-nya tinggal di-scan. Bisa juga melalui website melalui www.imanrasuli.com. Itu juga ada barcode-nya, tinggal di-scan ya. Bagi yang sudah bergabung dengan kami, ini tadi barcode-nya website KIR. Ya. Bagi yang terpanggil untuk kuliah teologi bergelar. Ya, ini berikut di layar adalah tampilan dari screen Keluarga Iman Rasuli website-nya. Bagi yang sudah registrasi ke member area, di sini sudah terdapat pengajaran-pengajaran dari Pak Deki Ngadas, Pak Jimmy Jeffrey, dan Pak Gracia Pelo. Dari sini juga langsung bisa diklik masuk kelas. Nah, setiap pengajaran dari awal sampai hari ini sudah kami upload di dalam. Jadi sesudah registrasi tinggal minta link, tampilkan. Sudah itu ditampilkan, langsung nanti videonya udah berjalan. Bila ada masalah dengan web, bisa segera masuk ke Zoom Sersan untuk menghubungi kami 24 jam, kami akan bantu di sana ya. Oke, untuk info lengkapnya bisa segera bergabung dengan kami. Terima kasih semua, stay tune di Keluarga Iman Rasuli untuk mengikuti pengajaran-pengajaran lain. Setiap pengajaran bersertifikat dan gratis ya, tidak dipungut biaya. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya. Silakan dibacakan pertanyaan yang telah masuk oleh Bang Scott. Silakan Bang Scott. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Hendra. Apakah ada hubungannya dengan klaim
Allah SWT tentang YHWH oleh pihak sebelah dan umat sebelah. Mereka meniru cara beribadah sholat Kristen. Apakah ini hanya kebetulan saja, Pak? Terima kasih, Pak. Saya jawab dulu ya. Tidak ada klaim bahwa mereka saling niru-meniru, tidak ada. Jadi Islam tidak pernah mengakui bahwa mereka mencontoh dari siapapun. Tapi yang jelas di dalam kajian sejarah, seperti yang ditunjukkan oleh tulisannya Dr. Jawad Ali, cendekiawan Muslim dari Irak, dia mengakui secara sejarah sebelum Islam sholat 5 waktu, Yahudi sudah sholat, dan bahkan kalau kita lihat di YouTube, gerakan sholatnya Yahudi 3 waktu, itu mirip dengan Islam. Kalau kita kaitkan dengan ritual Kristen Ortodok, yang juga dicatat dalam tulisannya Dr. Jawad Ali mengenai sejarah sholat, bukunya namanya Sejarah Sholat, Dr. Jawad Ali mengakui bahwa sebelum Islam sholat, orang-orang Kristen sebelum Islam di Timur Tengah, sampai hari ini, dari sebelum Islam sampai hari ini, semua sholat. Gitu aja. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan berikut dari Pak El Kinajo. Pertanyaannya saya bacakan. Kriteria apa yang digunakan kepada Abraham yang diklaim sudah beragama? Dan apa nama agama yang dianut oleh Abraham? Sejak bernama Abraham hingga menjadi Abraham? Selain itu, bukankah di dalam Islam juga Ibrahim itu tidak punya makna, sementara Abraham punya makna tersendiri dalam kekristenan? Silakan, Pak. Kalau menurut Islam, semua akan diklaim semua nabi beragama Islam, meskipun hal itu aneh secara logika. Jadi yang menurunkan agama Islam siapa? Muhammad atau orang sebelum Muhammad? Ini yang namanya angan-angan teologis, pandangan asumsi teologis, dan bukan sejarah. Kalau mengenai Abraham, agamanya apa tidak tercatat. Orang Abraham aja tidak berbahasa Ibrani, dia bangsa sebelum bangsa Ibrani ada, kemungkinan entah bahasa Het atau bahasa Akkadia, saya kurang tahu. Yang jelas bahasa yang dipakai Abraham, bahasa kuno, sebelum ada bahasa Ibrani. Mengenai yang dapat saya sampaikan, Abraham hidup pasca zaman Nuh sebelum Taurat, yang pola makannya seperti yang dicatat di dalam Taurat, semua hewan akan menjadi makananmu, hewan yang bergerak. Tidak ada, belum ada kategori makanan yang clean animal dan unclean animal seperti yang ada di dalam Taurat. Itu aja. Dan bagaimana cara Abraham menyembah, yang jelas tidak pernah sholat dan rukuk seperti Islam. Tidak ada satupun catatan Ibrahim ke Mekah kecuali catatan dari Islam yang baru dibuat di atas abad ke-7. Dan hubungan Abraham sampai ke Muhammad itu pun tadi sudah dijelaskan dan saya sudah sampaikan beberapa kali di postingan-postingan rekamannya sebelumnya. Dari Abraham, Ismail, sampai Adnan tidak ada catatan sejarahnya. Yang ada hanyalah klaim fitnah. Ibnu Katsir mengklaim bahwa orang Kristen dan Yahudi mengakui secara pasti bahwa Adnan adalah keturunannya Ismail. Yang di saat yang sama, pihak Islam pun tidak punya catatan sejarah. Yang ada hanyalah klaim, itu pun bernada fitnah. Ini yang saya bisa sampaikan. Silakan Pak Jeffrey, kalau saya mau nambahin. Iya. Kalau dianggap agama itu agama yang mana? Karena apa? Agama yang kenal saat ini sebuah sistem teologi yang dibangun pasca Abraham. Yang paling dekat Abraham itu Yudaisme, yaitu dari Torah, dari ajaran Musa. Itu pasca Abraham. Nah, konteks Abraham pada masa itu memang masih paganisme konteksnya. Lalu Abraham dari konteks paganisme di lingkungan Ur Kasdim, yang waktu itu juga belum begitu eksis untuk bahasa Ibrani sendiri,
Nah, sehingga Abraham kemungkinan berbahasa Akadian, karena saat itu Akadian yang sangat menonjol, dipanggil Allah dari Ur-Kasdim untuk pergi ke suatu tempat yang kemudian dikenal daerah Kanaan. Karena dari situ Tuhan sudah merencanakan akan mendatangkan sebuah bangsa yang dari bangsa itu akan lahirlah Sang Masias. Jadi sistem agama yang ada itu belum eksis termasuk Yudaisme. Nah, kalau ditanya agama apa ya, yang jelas dia adalah orang yang menyembah atau orang percaya kepada Tuhan, kepada YHWH. Jadi itu aja. Yaitu orang penyembah yang menyembah pada Yahweh. Ya itu kalau bilang agama ya agamanya itu. Jadi tidak bisa dikaitkan dengan agama lain. Walaupun ada yang mencoba mengaitkan dengan istilah submission, istilah Islam, istilah berserah. Nah, itu cuma masalah istilah. Saya kira tidak tepat dia diklaim sebagai agama apa. Karena memang sistem agama yang ada, yang kita kenal, pada waktu Abraham belum eksis. Ya, demikian. Terima kasih Pak. Saya lanjutkan membaca pertanyaan berikut. Ini dari Pak AA. Oke. Yahudi yang sekarang, apakah mereka menggunakan tanah Masoret atau Septuaginta? Jadi apakah kitab mereka jadi apa kitab mereka selain Masoretik? Terima kasih Pak. Oke, kalau kita melihat sedikit sejarah pada waktu masa Yesus, itu sudah ada berbagai versi dari tanah. Kalau dalam scholar itu Hebrew Bible, tanah. Pertama, Proto-Masoret, jadi belum disebut Masoret, karena Masoret itu nanti muncul pada sekitar abad 89 pada waktu penambahan vokal oleh kaum Masora. Jadi sebelumnya itu oleh scholar disebut Proto-Masoret, yaitu yang berbahasa Ibrani, Hebrew. Kemudian pada sekitar abad kedua sebelum Masehi itu muncul berbahasa Yunani, yaitu Septuaginta LXX, yang dilakukan oleh orang Yahudi sendiri, orang Yahudi di Alexandria. Nah, kemudian pada abad 1-2 itu, karena bahasa yang saat itu sudah dominan Aramik, karena Hebrew sudah mulai bergeser, akhirnya diperlukan ada teks-teks yang sifatnya parafase untuk kalangan yang familiar dengan bahasa Aramik. Maka muncullah Targum. Dan satu hal yang juga, kaum Samaritan juga punya versi yang sendiri, kenal dengan Samaritan Pentateuch. Jadi sebenarnya pada waktu Yesus itu sudah ada diversity atau perbedaan variasi-variasi naskah Bible, dan tidak ada permasalahan saat itu. Dan Yesus dari data-data ada menerima eksistensi Proto-Masoret termasuk dengan LXX, Septuaginta, dan para penulis Perjanjian Baru familiar dengan hal itu. Dan orang Yahudi tidak ada masalah. Nanti bermasalah pada waktu LXX digunakan secara masif oleh pihak Kekristenan awal dalam menyebarkan Injil. Untuk menjangkau orang-orang Yahudi diaspora yang rata-rata sudah mulai banyak tidak tahu bahasa Ibrani. Sehingga digunakanlah LXX karena mereka sudah biasa dengan Yunani. Nah, karena itulah sehingga ada respon untuk menolak penggunaan LXX karena sudah menjadi semacam kitabnya Kristen. Karena banyak digunakan. Nah, lalu dalam konsili, terutama konsili Jamnia dan beberapa diskusi lainnya, orang Yahudi akhirnya tegas menolak penggunaan LXX, seterusnya. Sehingga jadi rujukan mereka adalah Proto-Masoret, Masoret sampai sekarang. Dan Kekristenan sendiri sebenarnya tidak masalah, karena Kristen juga mengacu pada Masoret. Namun juga kalangan scholars tidak kaku begitu saja. Jadi sekarang para penerjemah
mengakomodir semua dari LXX juga, bahkan dari Desk Scroll. Artinya mencoba mencari teks yang mendekati autografnya atau mendekati your text-nya. Jadi semua digunakan. Jadi nggak masalah. Nah, jadi Yahudi yang jelas lebih pada kalau saat ini yang versi Masoret. Jadi dari beberapa versi Stone Edition, Jewish Publication Society, beberapa versi Bible Yahudi memang acuannya pada naskah Masoret. Ya, demikian. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jimmy. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Alkindi. Sesuai klaim kolaborasi antara Muhammad Ali dan Yitzhak Sherbet, tradisi Islam dan Yahudi masih paralel. Sekarang pas masih perayaan Hanukkah, kenapa simbol menorah Hanukkah pada saat dipasang, orang-orang Islam menganggap Yahudi menista kemurnian agama Abrahamik dengan perspektif Islam? Dan itu menyatakan bahwa di Yahudi juga ada simbol, bukan cuma di Kristen. Apakah ini tandanya saatnya Yitzhak Sherbet dan Muhammad Ali pecah kongsi? Silakan Pak. Ya enggak lah, kongsi mereka itu emang dari awalnya itu ya kongsi politis. Jadi untuk menghadapi kekristenan. Sehingga mereka mengabaikan pertentangan masif antara Yahudi dan Islam. Seperti yang tadi saya tampilkan. Apakah Yahudi mengakui bahwa persetubuhan dengan hewan seperti yang ditulis Imam Tirmizi adalah mirip ajaran Yahudi? Apakah menggauli istri orang lain seperti yang diizinkan dalam surah An-Nisa 24? Jikalau istri orang lain itu hamba sahaya kita atau perempuan yang ditangkap sebagai tawanan, apakah agama Yahudi membolehkan dan mengakui ini adalah aturan Taurat mirip seperti aturan Islam? Tentu ini akan menjadi sesuatu yang memusingkan mereka sendiri. Jadi mereka hanya kumpul dengan tujuan sama-sama lawan Islam. Sepakat kalau orang Yahudi dan Islam menolak Tritunggal. Tapi pertanyaannya, kenapa Tritunggal ditolak tapi mereka mau mendukung dan mengakui 21 tunggal? Jikalau 3 pribadi di dalam satu hakikat, 3 hipostasis di dalam satu wujud Allah yang esa mereka tolak, menjadi pertanyaan yang menarik. 20 sifat plus Allah, 21 tunggal, kok bisa diterima? Ini saya bilang juga yang saya bilang ini sesuatu yang aneh, yang konyol, yang absurd, tapi nyata. Karena tujuan mereka hanya untuk menyerang kekristenan dan sengaja menutup mata tentang hal-hal yang tidak bisa dipersatukan antara Islam dan Yahudi. Kira-kira begitu. Jangan Pak Jimmy, kok menambahin? Pak Jimmy ada mau ditambahkan Pak? Cukup. Baik, terima kasih Pak. Ini kayaknya pertanyaan terakhir, tapi ini pertanyaan dari saya Pak. Karena saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa Muhammad ada ya. Pertanyaan saya begini. Bagaimana Islam menganggap bahwa mereka menyembah Tuhan yang sama, tapi Abraham tidak menyembah Tuhan yang notabene-nya adalah Allah yang roh. Abraham juga tidak mengenal Allah SWT. Kemudian juga tidak bisa menyatakan dirinya seperti berteofani. Apakah ini semacam krisis identitas yang terus berkelanjutan sejak zaman Abdul Malik tahun 692? Bagaimana pendapat Bapak, Pak Gracia dan Pak Jimmy? Terima kasih Pak. Silakan Pak Jimmy dulu Pak. Oke, kalau menyangkut sejarah perkembangan teologi Islam memang cukup menarik tentang fase-fase mulai dari era zaman Nabi, kemudian zaman para sahabat, kemudian zaman tabi'in, lalu masuk mulai ke era dinasti Umayyah, dinasti Abbasid dan sebagainya, yang
ada semacam fase-fase perkembangan, dan itu eh, punya nilai-nilai tersendiri yang mungkin perlu kapan-kapan dibahas dalam lingkup terbatas, dalam lingkup akademis. Karena apakah misalnya kanonisasi Quran itu sudah fix pada era Utsman, atau justru masih terbuka sampai ke era Abbasid? Apakah seperti itu? Nah, ini perlu kajian-kajian lebih lebih dalam untuk topik-topik ini. Saya belum bisa jawab lebih detail karena pembahasan ini harus lengkap secara utuh. Bagaimana perkembangan sistem teologi Islam mulai dari awal sampai ke masa-masa berikutnya. Mungkin Pak Grati ada penjelasan. Coba nambahkan, sudah dibahas di beberapa kali termasuk dengan Romo Daniel, bahwa yang ditolak Yahudi itu hanya istilah Tritunggalnya, bukan substansi ajarannya. Orang Kristen yang percaya Tritunggal mengimani firman Allah itu khatim, dia kekal. Kalau orang Yahudi rabinik, golongan Yahudi yang kepalanya dibuntel sual, ditutup serbet itu, saya tanya, apakah kalian sebagai orang Yahudi serbet menolak, membantah bahwa firman Allah atau Davar Elohim itu kekal? Mereka jawab, kami percaya firman Allah itu kekal. Apakah kalian percaya seperti kita, bahwa firman Allah inilah yang menciptakan segala sesuatu yang ada? Iya, kami percaya. Apakah Anda percaya seperti iman kami, bahwa firman Allah ada di dalam Allah dan tidak terpisah dari Allah? Iya, kami percaya. Bayangkan, semua substansi ajaran Tritunggal dipercaya orang Yahudi. Hanya kata Tritunggalnya yang mereka tolak. Aneh kan? Substansinya mereka percaya. Roh Allah, Roh Kudus kekal. Iya, percaya. Apakah orang Yahudi percaya Roh Kudus adalah makhluk seperti orang Muslim? Karena Roh Kudus dibuat orang Muslim itu malaikat Jibril. Oh enggak, kami tidak percaya Roh Kudus itu malaikat. Kami percaya Roh Kudus itu kekal. Dia lebih percaya kepercayaan orang Yahudi sama dengan orang Kristen. Apakah Roh Kudus itu sesuatu yang terpisah di luar Allah ataukah satu di dalam Allah? Pasti jawabannya Roh Kudus dengan Allah itu satu. Hanya mereka menolak istilah ini sebagai Tritunggal. Hanya Tritunggalnya yang mereka tolak. Substansinya sama. Jadi aneh kalau Yahudi sekarang menolak Tritunggal, tapi mereka mengimani 21 tunggal. Bahasanya Ibnu Rushd. Ibnu Rushd menolak ilmu kalam, karena bagi Ibnu Rushd, kalau kamu percaya Allah itu kekal, tapi Allah yang kekal punya 20 sifat yang kekal, yang terpisah dan berbeda dengan Allah. Bukan terpisah, yang unik dan berbeda dengan Allah, berarti ada 21 yang kekal. Kalau kalian mempercayai ada 21 yang kekal yang tidak identik satu sama lain, ini sama dengan keyakinan, kepercayaan tentang adanya 21 Tuhan. Tapi orang Muslim tidak pernah pasti membantah Ibnu Rushd, kami tidak percaya 21 Tuhan. Kami percaya 21 itu tunggal. Nah, menarik. Tritunggal mereka tolak, tapi mereka percaya dan berkolaborasi dengan 21 tunggal. Ini yang saya bilang banyak sekali keabsurdan di dalam koalisi polemikus Muslim dengan kelompok Yahudi serbet. Karena tujuan mereka memang sudah bukan murni jujur secara teologis dan akademis, kepentingan mereka politik. Yang penting menyerang kekristenan. Sekalipun bersetubuh dengan istri orang lain dilarang Taurat, mereka menyamakan kita sama dengan mereka yang menyetubuhi perempuan istrinya orang lain, asalkan mereka budak dan tawanan. Kami Yahudi sama dengan Islam, lebih dekat. Sekalipun Islam mengizinkan berhubungan seks dengan hewan kalau menggunakan hadisnya Imam Tirmizi, seperti yang dikutip Zakir Naik. Jadi banyak kamuflase dan kebohongan dari propaganda yang ditampilkan oleh Yahudi KW yang bekerja sama dengan Menahem Ali dan kawan-kawan. Kira-kira begitu. Ada sedikit Baik, Pak. tambahan. Ya, Silakan. sedikit tambahan. Pihak Judaism
seperti Tobias Singer menuduh bahwa kekristenan ini sebagai avodasara atau yang menyembah berhala, idolatry, karena menuhankan seorang manusia. Saya kira kekristenan tidak seperti itu, karena kekristenan mengenal Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Nah, ini sebenarnya kesalahpahaman karena tidak bisa membedakan dalam konteks perjanjian lama atau tanah antara wujud manifestasi Allah yang dikenal lewat rohnya, firmannya, dengan intermediary being atau perantara. Yang ditolak, kekristenan juga menolak itu menuhankan intermediary being atau perantara. Misalnya yang disebut juga archangel, Metatron, Yahul, dan beberapa malaikat-malaikat yang seperti memiliki kuasa. Tetapi mereka cuma pengantara. Tidak pernah ada penyembahan kepada mereka. Nah, Yesus bukan masuk kategori situ. Jadi Yesus tidak masuk di kategori seperti perantara konsep tanah seperti itu. Jadi ini mereka salah menempatkan Yesus, karena Yesus pada hakikatnya itu adalah firman. Firman itu adalah bagian dari Allah sendiri yang menjadi manusia. Nah, kemudian sedikit tambahan lagi, kita harus hati-hati membedakan posisi pihak Yahudaisme, apakah itu dari perspektif rabbinik atau perspektif tanah yang dikenal dengan era The Second Temple. Itu ada perbedaan sekali. Misalnya tentang konsep two power in heaven. Ada dua kuasa di surga. Itu berkaitan dengan Daniel. Yang menyatakan tentang anak manusia yang akan berjumpa dengan sang manusia dan ia memiliki kekuasaan. Yang juga itu ada diehokan di Dead Sea Scroll tentang the Son of the Most High yang memiliki kuasa, yang oleh pemahaman Yahudi para era tradisi rabbinik itu sebagai dua kuasa yang setara. Tetapi pada waktu masuk ke era rabbinik, itu dianggap sebagai heresi, sebagai bidat. Jadi kekristenan ini juga akhirnya dianggap bidat juga karena menuhankan Yesus. Jadi sebenarnya akar tanahnya sendiri justru membuka ruang adanya kejamakan dalam hal diri Allah. Seperti tentang dua kuasa di surga. Karena tidak mungkin manusia ciptaan memiliki kuasa, kemuliaan, atribut yang eksklusif hanya milik Allah. Dan tidak mungkin Tuhan menciptakan Tuhan yang baru. Kecuali dia memang setara dengan Allah. Jadi firman punya atribut kekuasaan seperti Bapa. Dan firman itu punya hakikat sebagai Allah yang sama. Oke, itu tambahan dari saya. Terima kasih. Tambahkan sedikit, dalam bahasa yang lebih sederhana, kekristenan itu akan sama dengan Yahudi kuno, tetapi bertolak belakang dengan Yahudi rabbinik, karena Yahudi rabbinik memang Yahudi yang terkonsep untuk anti dan kontra kekristenan. Jadi teologi yang memang didesain untuk konfrontatif dengan Kristen sebagai reaksi atas munculnya kekristenan. Tapi kalau kita ngomong Yahudi secara utuh, kita jangan hanya ngomong masa Yahudi rabbinik. Bahkan di dalam bahasa saya, Yahudi rabbinik itu adiknya kita. Kita sudah ada sebelum Yahudi rabbinik ada. Kamu tuh anak kecil. Di mata Kristen, Yahudi rabbinik itu anak kecil. Kami sudah ada sebelum kamu ada. Kita sama dengan Yahudi kuno. Yang dalam bahasanya Pak Jimmy Jeffrey, Yahudi the Second Temple. Jadi ya, jangan termakan opininya orang Yahudi KW, bahwa kamilah yang Yahudi, kami yang asli. Kamu tuh anak kecil kamu itu. Kamu tuh ada setelah kekristenan. Dan kamu ada tuh untuk kontra kekristenan. Kamu anak kecil. Kami yang lebih tua dari kamu, sama teologinya dengan Yahudi kuno. Sama dengan sebagai contoh di dalam naskah Qumran dan tulisan-tulisan rabi-rabi kuno sebelum zaman Yesus. Kita mirip sekali.
Ini aja yang ingin saya sampaikan. Aman. Terima kasih. Terima kasih Pak Gracia, Pak Jimmy. Saya kembalikan ke co-host. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Jimmy, Pak Jeffrey, Pak Jimmy Jeffrey, Pak Gracia. Kita tutup sesi malam hari ini dengan doa. Kami persilakan dengan kasih Pak Gembala Rino untuk menutupnya dalam doa. Silakan Pak Rino. Baik, mari kita satukan hati, satukan iman, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kesempatan kami pada malam hari ini. Kami selesai untuk sesi ini, dan Engkau yang menjadikan semuanya berjalan dengan baik sampai selesai. Kami berterima kasih untuk kekuatan. Kami berterima kasih untuk kesehatan yang Engkau beri. Kami memberkati Pak Gracia Pelo, Pak Jimmy Jeffrey. Doa kami selalu Engkau terus memberikan kemampuan bagi kedua anak-anak kekasih-Mu ini di dalam melayani, di dalam mengajar, kemanapun mereka Engkau bawa, Engkau beri kemampuan, berikan hikmat, bahkan hal-hal yang terus sedang dipelajari, semuanya akan terungkap hanya untuk kemuliaan Engkau saja Tuhan Yesus. Kami percaya semua ini hanya karena karya-Mu saja Roh Kudus di dalam setiap kami. Dan kami memberkati semua yang mendengarkan melalui semua channel. Engkau diberkati dengan pengajaran ini. Engkau sedang mendengarkan kebenaran. Engkau sedang mendengarkan Roh Kudus itu berbicara kepada engkau dan membuka hati dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkan dengan baik, renungkan pada malam hari ini, dan sadari bahwa kebenaran itu sedang ada di hadapanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami akan beristirahat, kami semua diberi kualitas tidur yang baik. Besok kami juga akan melaksanakan aktivitas kami. Engkau terus memberi kami kekuatan. Kami memberkati keluarga Iman Rasuli dengan semua pelayanan yang ada, semua sesi-sesi pengajaran, semua pengajar yang ada, Engkau berkati. Kami semua admin dan member, Engkau berkati. Kami akhiri sesi kami ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pak Gracia Pelo, Pak Jimmy Jeffrey, selalu diberkati.